Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya menjejakkan kaki di benua Dodi, dan tak butuh waktu lama, takdir mempertemukannya dengan yang mulia kedua aliansi Dosian, Bai Xingyu. Pertarungan sengit yang tak terhindarkan pun pecah di antara mereka. Seiring waktu berlalu, setiap pukulan dan tendangan adalah simfoni kehancuran, mereka saling baku hantam tanpa henti. Namun, Bai Xingyu, yang merasa terdesak oleh kekuatan Xiaoyan, diliputi amarah yang membara. Kemurkaannya mencapai puncaknya, dan dari kedalaman kegelapan, ia membuka gerbang misterius dari dunia lain. Dari celah dimensi itu, muncullah kengerian tak terlukiskan. Monster raksasa merah menyala, berwujud badak api, memancarkan aura kehancuran yang pekat. Di sisi lain, Xiaoyan, dengan pandangan tajamnya, segera menyadari betapa dahsyatnya makhluk itu. Ini bukan lawan biasa. Tanpa ragu, ia pun mengeluarkan labu ajaibnya, dan dengan perintah tegas, memerintahkan ksatria pedang untuk keluar, menghadapi ancaman mengerikan yang baru saja lahir. Saat monster mengerikan itu mengaum, Bai Xingyu menyeringai mengejek, "Xiaoyan, apa kau benar-benar berpikir ksatria kecil itu mampu menghadapi monster ini? Hah, kau benar-benar akan dihancurkan bersama ksatria pedangmu yang tidak berguna itu." Xiaoyan, dengan tatapan dingin yang membara, menjawab dengan tenang, "Kekuatan sejati bukan dilihat dari ukuran, lihat saja nanti, siapa yang akan tertawa paling akhir." Tanpa menunggu lebih lama, Ksatria pedang Xiaoyan melesat bagai kilat, sabitnya menyala dengan energi yang memancar. Dalam sekejap mata, ia berbenturan dengan monster badak di angkasa, menghasilkan ledakan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Debu dan asap mengepul, menyelimuti arena pertarungan. Namun, saat kabut mulai menipis, wajah Bai Xingyu memucat karena terkejut, matanya membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin, monster yang ia banggakan, monster yang ia panggil dari dimensi lain, mampu ditahan oleh ksatria pedang kecil itu? Mustahil. Bentrokan demi bentrokan mengguncang angkasa. Ksatria pedang Xiaoyan, dengan kecepatan dan ketepatan yang mencengangkan, menari-nari di sekitar monster badak api. Setiap ayunan sabitnya membelah udara, meninggalkan jejak energi hijau yang berkilauan. Monster itu meraung marah, mencoba menangkap ksatria pedang dengan cakarnya yang membara, namun selalu gagal. Ledakan demi ledakan mengguncang langit, memuntahkan awan debu dan api ke segala arah, mewarnai cakrawala dengan warna kehancuran. Bai Xingyu menyaksikan dengan ngeri, keringat dingin membasahi dahinya. Bagaimana mungkin monster yang ia banggakan, monster yang ia panggil dengan susah payah dari dimensi lain, bisa kewalahan oleh ksatria pedang kecil itu? Ia menggertakkan giginya, amarah dan kebingungan bercampur aduk dalam hatinya. Akhirnya, saat yang menentukan tiba, ksatria pedang Xiaoyan, dengan gerakan anggun namun mematikan, melesat ke arah kepala monster itu. Sabitnya menyala dengan aura hijau yang semakin intens, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, sabit itu menebas, membelah kepala monster itu menjadi dua. Monster itu meraung kesakitan, tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya meledak menjadi ribuan kepingan api yang berterbangan. Ksatria pedang Xiaoyan melayang di angkasa, diselimuti aura hijau yang kini meredup. Ia menatap Bai Xingyu dengan tatapan dingin yang menusuk jiwa. "Apakah kau lihat sekarang, Bai Xingyu?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh kemenangan. "Ukuran bukanlah segalanya. Kekuatan sejati datang dari tekad dan keyakinan." Senyum tipis menghiasi bibirnya. "Kau telah meremehkanku, dan sekarang, kau akan menuai akibatnya." Setelah monster itu hancur menjadi abu, Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, ksatria pedang kembali terserap ke dalam labu ajaibnya. Aura hijau yang tadi menyelimutinya kini menghilang sepenuhnya. Ia menatap Bai Xingyu, matanya berkilat dengan tekad yang membara. "Pertarungan ini belum selesai," ucap Xiaoyan dengan suara yang menggema di angkasa. "Aku memanggil ksatria pedang bukan untuk mengakhiri pertarungan, tapi untuk menunjukkan kepadamu bahwa kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Sekarang, aku akan mengalahkanmu." Bai Xingyu menyipitkan mata, amarahnya mencapai titik didih. Tubuhnya bergetar, dipenuhi dengan origin ki yang agung, memancar keluar seperti aura yang mengintimidasi. Ia merasa terhina, direndahkan di depan semua orang. "Kau meremehkanku, bocah," geram Bai Xingyu. Ia tahu betul kekuatan fisik Xiaoyan berada di tingkat yang berbeda, jadi ia tidak berniat melawannya secara langsung. Dengan gerakan cepat, ia mengubah segel di tangannya, mengumpulkan energi untuk serangan yang lebih dahsyat. "Xiaoyan," seru Bai Xingyu. Matanya menyala dengan amarah. "Rasakan ini, teknik naga surgawi telapak tangan." Telapak tangan raksasa yang terbuat dari energi murni melesat ke arah Xiaoyan, siap menghancurkannya. Namun, Xiaoyan hanya menyeringai sinis. Mungkinkah yang mulia kedua yang bermartabat hanya memiliki keterampilan bertarung serendah ini? Dengan gerakan meremehkan, ia mengangkat tinjunya, menyalurkan energi ke dalamnya. Benturan dahsyat tak terhindarkan, ledakan energi mengguncang angkasa, dan dalam sekejap, serangan teknik naga surgawi telapak tangan Bai Xingyu hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan serangan itu,
Xiao Yan melesat mendekati Bai Xingyu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia tahu waktu adalah musuhnya. Peningkatan kekuatannya memiliki batasan, dan benua Dodi tidak akan mampu menahan pertarungan tingkat tinggi terlalu lama. Setelah Yao Beng, Xiao Yan pun menggunakan jantung api surgawi peringkat ke-6-nya. Melepaskan cahaya putih menyilaukan yang menyebar ke seluruh area. Ia menggunakan jantung api untuk mengaburkan penglihatan Bai Xingyu, menciptakan celah dalam pertahanan lawannya. Bai Xingyu mengernyit, merasakan kepalanya berdenyut. Untuk sesaat, ia kehilangan kesadaran. Namun, karena kekuatannya jauh melampaui Xiao Yan, ia hanya kehilangan fokus selama 10 tarikan napas. Meski begitu, waktu sesingkat itu sudah cukup. Sosok Xiao Yan telah tiba di hadapannya, matanya membara dengan tekad. Tanpa ampun, Xiao Yan melepaskan 7 tinju penghancur dewa. Tanpa basa-basi, tanpa peringatan, tinjunya menghantam wajah Bai Xingyu dengan kekuatan yang menghancurkan tulang. Benturan keras menggema di angkasa. Bai Xingyu terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan pukulan itu. Saat kesadarannya kembali, ia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh wajahnya. Jiwanya terguncang, kepala dan dadanya terasa seperti ditimpa beban berat. Setetes darah kental mengalir dari sudut mulutnya saat ia berusaha menstabilkan tubuhnya yang limbung. Ia tidak pernah menyangka akan menerima pukulan telak seperti ini. Kepanikan melukis wajah Bai Xingyu. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, teknik aneh apa yang digunakan Xiao Yan. Kebingungan dan ketakutan menghantuinya, menciptakan trauma yang mendalam. Sebelum ia sempat mengumpulkan kesadarannya, Xiao Yan kembali menyerang, matanya sedingin es, tinjunya menghantam tanpa ampun. Bai Xingyu benar-benar kewalahan, trik ini, benar-benar aneh. Gumamnya, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Aku harus lebih waspada, jika kau memaksa, aku akan melayanimu sampai akhir. Dengan tekad yang membara, Bai Xingyu melepaskan esensi darahnya, menggabungkannya dengan sumber origin Qi yang agung. Ia meraung, melepaskan teknik matahari dan bulan perubahan Raja Surga. Aku akan melakukan transformasi yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Dalam sekejap, Bai Xingyu diselimuti oleh armor besi berwarna putih dan merah yang berkilauan, memancarkan aura mengerikan yang merobek atmosfer benua Dodi. Tekanan yang dihasilkan begitu dahsyat hingga bangunan-bangunan di sekitarnya hancur menjadi debu, seolah ditelan oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Sosok itu mengangkat telapak tangannya, menciptakan badai dahsyat yang mengoyak realitas itu sendiri. Angin menderu dengan kekuatan yang mampu mencabut gunung dari fondasinya dan membelah lautan menjadi dua. Dalam sekejap mata, Bai Xingyu lenyap dari pandangan. Detik berikutnya, ia muncul tepat di atas kepala Xiao Yan, siap menghancurkannya dengan kekuatan yang tak terukur. Dengan gerakan secepat kilat, ia melancarkan tendangan yang mengalirkan energi kosmik, membuat tubuh Xiao Yan bergetar hingga ke inti terdalam. Xiao Yan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia hanya bisa mengangkat tangannya, mencoba menahan serangan yang akan meremukkannya menjadi bubur. Benturan dahsyat mengguncang seluruh benua, mengancam untuk merobek jalinan ruang dan waktu. Xiao Yan menerima tendangan Bai Xingyu secara langsung, merasakan setiap tulang di tubuhnya menjerit kesakitan. Ia terlempar mundur dengan kecepatan yang melampaui batas nalar, menghantam tanah dengan kekuatan yang menciptakan kawah raksasa. Pada saat yang sama, tubuh Bai Xingyu berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan, menyerang Xiao Yan dengan keganasan yang tak terkendali. Setiap serangannya adalah ancaman kepunahan. Serangan Bai Xingyu tampak seperti pukulan dan tendangan biasa, namun kenyataannya, setiap serangan meletus dengan kekuatan yang mampu menghancurkan bintang dan menciptakan lubang hitam, kekuatan yang cukup untuk mengakhiri peradaban. Origin Qi menari-nari di sekitar tinju Bai Xingyu, menyelimuti setiap serangan dengan aura kehancuran yang tak terhindarkan. Bai Xingyu berubah menjadi mesin pembunuh yang sempurna, menggunakan tinju, siku, dan lutut sebagai senjata pemusnah massal, membombardir Xiao Yan dengan serangan tanpa henti yang mengancam untuk merobek realitas itu sendiri. Tekanan yang dihasilkan Bai Xingyu melumpuhkan Xiao Yan, memperlambat gerakannya hingga nyaris berhenti. Kecepatan Bai Xingyu meningkat secara eksponensial, melampaui batas persepsi, dan Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Ia menjadi samsak hidup, menerima badai pukulan yang tak henti-hentinya. Setiap serangan mengancam untuk menghancurkan eksistensinya. Di tengah badai tanpa ampun, Xiao Yan memuntahkan darah segar, setiap tetes adalah deklarasi kekalahan. Tulang-tulangnya menjerit dan retak di bawah tekanan yang tak tertahankan, tubuhnya hancur di bawah bombardir yang tak henti-hentinya. Sial, transformasi ini terlalu sulit untuk ditahan, gumam Xiao Yan dalam hati. Perjuangannya untuk bertahan hidup semakin putus asa. Ia benar-benar tidak berdaya,
hanya mampu menahan serangan yang menghancurkannya, menunggu kematian yang tak terhindarkan. Sementara itu, Bai Xingyu menyeringai sinis, menikmati penderitaan Xiao Yan. Jika kau benar-benar sekuat yang kau klaim, mungkin akulah yang akan mati di sini hari ini, ejeknya. Namun, aku kagum padamu, Xiao Yan, kau telah memaksaku untuk menggunakan teknik ini, transformasi terhebatku, tapi cukup sudah sandiwara ini. Aku harus mengakhiri pertempuran ini sekarang, bersama dengan reinkarnasi yang mulia yang bernama Xiao Yan. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Origin Qi yang agung mengembun di tangan Bai Xingyu, membentuk tinju yang bersinar dengan energi kosmik. Ia mengarahkan tinjunya ke kepala Xiao Yan yang tak berdaya, siap menghancurkannya menjadi abu. Menghadapi tinju yang akan mengakhiri hidupnya, Xiao Yan tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum. Kau terlalu arogan, bocah, bisiknya pelan, menatap tinju Bai Xingyu yang mendekat dengan kecepatan yang tak terhindarkan. Namun, tepat saat tinju itu hendak menghantam kepalanya, ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Sosok Bai Xingyu membeku, ekspresi terkejut dan kesakitan menggantikan kesombongannya. Setelah beberapa saat, ia menyemburkan darah segar, matanya terpaku pada bagian bawah tubuhnya. Di sana, di dadanya, muncul sebuah tangan. Tangan itu menembus tubuhnya, mencengkeram jantungnya yang berdetak dengan kuat. Apa ini? Tangan siapa yang menembus tubuhku? Gumam Bai Xingyu sebelum kegelapan menelannya. Xiao Yan yang masih tersenyum segera mengejek, sepertinya yang mulia masih ceroboh. Selesai berbicara, lengan yang menggenggam jantung Bai Xingyu segera digenggam dengan kekuatan kuat. Ledakan pun terjadi, jantung Bai Xingyu pecah, darah berceceran kemana-mana, dan bersamaan dengan itu, Xiao Yan segera menjauh dari Bai Xingyu. Bai Xingyu dipenuhi keterkejutan, ia menatap Xiao Yan yang masih tersenyum. Di tengah keterkejutannya, Bai Xingyu segera bergerak dan mundur dengan cepat. Wajahnya terlihat sangat pucat, meskipun tidak akan mati setelah jantungnya dihancurkan. Jantung berbeda dengan bagian tubuh lainnya dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Terlebih lagi, jantung juga merupakan intisari tubuh setiap orang. Pukulan ini tidak membunuhnya, tetapi merusak vitalitasnya. Bai Xingyu menyipitkan matanya, menatap sosok yang baru saja menembus tubuhnya. Sosok ini mengenakan jubah hitam yang sama dengan Xiao Yan. Bai Xingyu berteriak dengan marah, siapakah sosok yang melakukan serangan diam-diam ini? Mendengar teriakannya, baik Xiao Yan maupun klon iblis keabadian hanya terdiam. Xiao Yan sesungguhnya sangat terpaksa mengeluarkan klon iblis keabadian. Ia merasa pertempuran ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak ingin terus membuang waktu dengan Bai Xingyu karena ada batasan dari peningkatan kekuatannya. Oleh karena itu, Xiao Yan memutuskan untuk menggunakan kekuatan klon iblis keabadian untuk mengakhiri riwayat Bai Xingyu dengan cepat dan tanpa ampun. Mata Bai Xingyu terpaku pada klon iblis keabadian, mencoba memahami ancaman yang ada di hadapannya. Ia tidak merasakan fluktuasi origin Qi apapun dari tubuh sosok itu, namun ia merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah keberadaannya mengancam untuk menghancurkan fondasinya. Kekuatan penindasan ini membuatnya menyadari bahwa kekuatan klon iblis keabadian mungkin jauh melampaui miliknya. Ketakutan mulai merayapi hatinya, dan Bai Xingyu mencoba mencari jalan keluar. Aku tidak memiliki perselisihan denganmu, Tuan, katanya, mencoba merasionalisasi. Jika Tuan ikut campur dalam urusan ini, aku akan berselisih dengan aliansi Dosian. Kau tidak akan bisa lolos begitu saja setelah memprovokasi aliansi Dosian. Bai Xingyu menatap klon iblis keabadian, berharap ancamannya akan menggentarkan sosok itu. Namun, ia terkejut ketika melihat senyum sinis muncul di wajah Xiao Yan dan klon iblis keabadian secara bersamaan. Senyum itu membuatnya sadar bahwa ia telah meremehkan musuhnya. Ancaman lemah dari mulutmu hanya menunjukkan bahwa kau ketakutan, kata Xiao Yan dengan nada mengejek. Sayangnya, ketakutanmu tidak akan menyelamatkanmu. Kau harus mati di sini hari ini karena telah menyentuh istriku. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Bai Xingyu mengerutkan kening. Ia akhirnya mengerti bahwa sosok di samping Xiao Yan adalah klonnya, bukan sekutu eksternal. Kesadaran ini membuatnya putus asa. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, klon iblis keabadian bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, melesat ke arah Bai Xingyu dengan kekuatan yang dahsyat. Seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan, dan aura menindas yang dihasilkan mengancam untuk menghancurkan jiwa Bai Xingyu. Mata Bai Xingyu melebar saat melihat serangan yang mendekat. Ia tahu, ia tidak mungkin bisa menahan serangan itu. Tanpa ragu-ragu, ia berbalik dan melarikan diri, memprioritaskan kelangsungan hidup di atas segalanya. Jika aku terus bertarung, aku pasti akan mati, pikir Bai Xingyu dengan panik. Aku harus keluar dari sini, bagaimanapun caranya.
Dengan raungan putus asa, Bai Xingyu mengalirkan origin Qi yang agung di tubuhnya dengan kecepatan maksimal, memacu dirinya untuk melarikan diri secepat mungkin. Ia tahu, satu-satunya harapannya adalah mencapai bahteranya, tetapi bahtera itu terletak di benua Doudi. Ia harus kembali ke benua itu terlebih dahulu sebelum bisa melarikan diri dari cengkeraman kematian. Melihat Bai Xingyu berusaha melarikan diri, Xiao Yan tidak tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan musuhnya lolos begitu saja. Dengan segera, ia mengirimkan pesan kepada Jiangsu dan Wu Zhen, memerintahkan mereka untuk mencegat Bai Xingyu. Meskipun benua Dodi dan benua Doudi adalah alam yang terpisah, mereka terhubung secara intrinsik. Xiao Yan tahu, Jiangsu dan Wu Zhen telah tiba di benua Doudi, menunggu perintahnya. Benar saja, saat Bai Xingyu mendekati perbatasan antara kedua benua, dua sosok muncul di hadapannya, Jiangsu dan Wu Zhen. Bai Xingyu, yang panik, segera memerintahkan keduanya untuk mundur. Ia menyadari bahwa musuh yang mengejarnya sangat kuat, dan mereka tidak mungkin bisa menghadapinya. "Pergi," teriak Bai Xingyu. "Kembalilah dan pikirkan rencana kita dengan hati-hati. Orang ini terlalu berbahaya." Setelah berteriak, Bai Xingyu bersiap untuk melanjutkan pelariannya. Namun, ekspresinya tiba-tiba membeku saat ia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Ia menunduk dan melihat ujung pedang yang berlumuran darah menembus tubuhnya. Dengan kaget, Bai Xingyu melompat mundur dan menatap Jiangsu dengan ketidakpercayaan. "Apa yang kau lakukan, Jiangsu?" tanya Bai Xingyu dengan nada bingung dan marah. Jiangsu tidak menjawab. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu-ragu, ia mencabut pedang panjangnya yang ketiga dan melesat maju, menyerang Bai Xingyu dengan niat membunuh yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat perubahan drastis pada Jiangsu, Bai Xingyu berusaha menghindar sambil berbicara. Ia mencoba merasionalisasi situasi, berharap bisa menghindari pertarungan yang tidak perlu. "Jiangsu, jangan melakukan ini," kata Bai Xingyu dengan nada memohon. "Seseorang sedang mengejar kita, kita harus melarikan diri terlebih dahulu. Mengenai pertarungan kita sebelumnya, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Sebaiknya kita bergegas pergi dengan cepat, jika tidak, kita semua akan mati di sini hari ini," katanya. Bai Xingyu mengira apa yang dilakukan Jiangsu adalah pembalasan dendam. Tetapi, tampaknya Jiangsu benar-benar tuli. Dengan 3 pedang panjangnya, ia berubah menjadi cahaya dan terus-menerus menyerang ke arah Bai Xingyu. Bai Xingyu terus-menerus melarikan diri. Begitu ia menemukan celah dan hendak bergegas, ia kembali dikejutkan. Tinju yang sangat besar seperti gunung segera menghantamnya. Bai Xingyu segera menghindar dan menatap sosok yang baru saja melesatkan serangan. Sosok yang menghalangi pelariannya tidak lain adalah Wu Zhen. Dengan penuh keterkejutan, Bai Xingyu pun segera bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan, Wu Zhen?" Wu Zhen tersenyum polos lalu berkata, "Jika Yang Mulia tidak mati, bagaimana mungkin kami bisa naik tingkat di aliansi Dosian?" Mendengar hal itu, Bai Xingyu masih berpikir Wu Zhen dan Jiangsu hanya benar-benar ingin membalas dendam. Bai Xingyu pun segera berteriak, "Kalian berdua benar-benar gila, jika kita tidak melarikan diri sekarang, tidak akan ada di antara kita yang bisa selamat." Begitu Bai Xingyu selesai berbicara, dua sosok segera kembali muncul di kejauhan, Xiao Yan bersama klon iblis keabadian. Bai Xingyu akhirnya menunjuk ke arah Xiao Yan dan berteriak ke arah Jiangsu dan Wu Zhen. "Orang itu sudah datang, mengapa kalian tidak melarikan diri? Kalian berdua benar-benar idiot, dengan tindakan yang baru saja kalian lakukan. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku. Oleh karena itu, kalian pasti akan berakhir dalam kematian," teriaknya. Sementara itu, di kejauhan, Bai Xingyu melihat sosok Xiao Yan mendekati Jiangsu. Di bawah mata Bai Xingyu, tangan Xiao Yan segera menepuk bahu Jiangsu. Suara polos Xiao Yan yang pelan juga segera terdengar, mengucapkan, "Terima kasih." Meskipun suara ini pelan, suara ini seperti guntur yang meledak di benak Bai Xingyu. Ia menatap Jiangsu dan Wu Zhen dengan tatapan penuh kengerian. Di tengah keterkejutannya, Bai Xingyu benar-benar terbata-bata. Akhirnya, Bai Xingyu menghela napas sebelum berteriak, "Kalian benar-benar berani memberontak melawan aliansi Dosian. Sepertinya aku sudah menebak semua ini dengan benar dari awal. Tampaknya Jiangsu dan Wu Zhen benar-benar salah satu kekuatan yang tersembunyi di aliansi Dosian. Aku tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi padaku." Ia lanjut menatap Jiangsu dan Wu Zhen, dan kembali berteriak dengan marah, "Kalian benar-benar berani berkomplot melawanku hari ini. Aku memang kalah, tetapi jika kalian ingin menghabisiku, aku juga akan mengajak kalian dalam kematianku." Setelah berteriak, Bai Xingyu segera mengangkat tangannya, dan simbol merah seketika muncul. Bai Xingyu segera menyemburkan segumpal besar darah ke hadapannya.
Ia kembali berteriak saat mengeluarkan teknik matahari dan bulan transformasi naga iblis terhebat. Seteguk darah yang baru saja dilontarkan bukan hanya esensi darahnya, tetapi juga umur panjangnya. Bau darah menyebar, dan simbol cahaya merah di depannya seketika melesat ke alisnya. Sesaat kemudian, tubuh Bai Xingyu kembali berubah. Dua tanduk naga merah muncul di dahinya. Ia menutup mata, dan ketika kembali membukanya, matanya telah berubah menjadi mata naga yang berkilau. Kulitnya ditutupi sisik naga berwarna merah, dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Tubuhnya berlumuran darah. Sangat jelas terlihat bahwa kekuatan yang begitu kuat ini melebihi beban yang dapat ia tanggung. Namun, aura yang keluar dari tubuhnya juga benar-benar sangat kuat. Sosok besar ini akhirnya segera melesat dengan cepat, berubah menjadi bayangan dan menghilang. Target pertamanya bukanlah Xiaoyan, tetapi tinju yang ditutupi sisik segera melesat ke arah Jiangsu. Jiangsu sedikit terkejut dan berusaha mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan. Namun, serangan ini sangat kuat dan langsung menembus pertahanan Jiangsu. Tinju Bai Xingyu segera mengenai dada Jiangsu. Tulang dada Jiangsu seketika patah, dan segumpal besar darah muncrat, bersamaan dengan Jiangsu yang terlempar mundur. Bai Xingyu sama sekali tidak ragu dan segera menargetkan orang lainnya. Jelas terlihat bahwa kemampuannya memiliki waktu yang terbatas. Jadi ia harus memanfaatkan waktu ini untuk menghabisi semua orang. Bai Xingyu akhirnya segera melesatkan serangan ke arah Xiaoyan. Klon iblis keabadian langsung muncul di hadapannya. Menghadapi setengah naga dari Bai Xingyu, klon iblis keabadian juga melesatkan tinjunya. Kedua tinju bertabrakan, dengan origin Qi melonjak di tangan Bai Xingyu. Kebuntuan terjadi, tetapi setelah beberapa saat, Bai Xingyu mampu membuat klon iblis keabadian terlempar. Bai Xingyu kembali bergegas dan tidak ingin membiarkan mereka melarikan diri. Bai Xingyu merasa sedikit senang dalam hatinya. Melihat klon iblis keabadian memuntahkan darah, ia berpikir, sepertinya aku memiliki harapan untuk bisa bertahan dalam pertempuran ini. Aku akan ratakan para bocah ini. Sementara itu, mata Xiaoyan sedikit terfokus pada klon iblis keabadian. Xiaoyan menyadari bahwa tubuh klon iblis keabadian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, sepertinya satu-satunya cara untuk menghadapi Bai Xingyu adalah menggunakan teknik penggabungan. Xiaoyan akhirnya segera menggerakkan klon dewa asli untuk mundur ke sampingnya. Pada saat yang sama, simbol dari dewa jahat di alis Xiaoyan berkedip. Sesaat kemudian, Xiaoyan segera bergabung dengan klon iblis keabadian. Aura Xiaoyan seketika melonjak. Ketika ia mulai mengangkat tangannya, guntur hitam menyapu seluruh tubuhnya. Aura mengerikan ini benar-benar segera menyebar dari tubuhnya. Melihat hal ini, mata Bai Xingyu dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, Bai Xingyu tidak punya jalan keluar untuk melarikan diri. Menghadapi metode mengejutkan Xiaoyan satu persatu, Bai Xingyu hanya bisa menggertakkan giginya. Sial bocah ini memiliki banyak trik, namun ia akan bertempur sampai mati. Ia akan bisa mendapatkan jalan keluar, entah itu jalan keluar untuk melarikan diri atau kematian. Bai Xingyu hanya bisa berusaha untuk mengetahui hasil apa yang akan ia dapatkan. Di sisi lain, Xiaoyan membuka kelima jarinya, dan guntur hitam mengalir di telapak tangannya. Merasakan kekuatan dahsyat dari guntur surgawi penghancur kehampaan, mata Xiaoyan bersinar terang, pikirannya bergerak. Ia segera mengangkat kepalanya dengan ganas, menatap ke arah Bai Xingyu yang melesatkan tinjunya. Xiaoyan lanjut mengepalkan jari-jarinya dan berteriak, pukulan ini akan merenggut nyawamu. Ia akhirnya segera melesatkan tinjunya dengan semua origin Qi kuat yang mengalir masuk ke dalamnya. Bai Xingyu juga menggertakkan giginya dan mengeluarkan momentum kuat dari serangannya. Kedua sosok itu akhirnya kembali bertabrakan dengan keras, dan keduanya sama-sama saling bertahan. Area di sekitar terlihat sedikit stagnan sebelum suara ledakan dahsyat bergema di pusat benturan. Lautan api Xiaoyan bergejolak dan terjalin dengan guntur hitam. Setelah bergabung dengan klon iblis keabadian, kekuatan fisiknya benar-benar meningkat pesat. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghadapi sosok seperti Bai Xingyu. Tinju kedua belah pihak berhenti di kehampaan, tetapi konfrontasi ini hanya berlangsung singkat. Kali berikutnya, terdengar suara retakan patah tulang. Mata Bai Xingyu menunjukkan ekspresi kengerian. Ia menyadari bahwa suara itu berasal dari lengannya dan menggertakkan gigi. Sementara itu, Xiaoyan tidak meningkatkan kekuatannya. Bai Xingyu segera kembali menyemburkan segumpal besar darah, dan sesaat kemudian, kedua lengannya benar-benar patah. Tanpa dukungan kedua lengan ini, Bai Xingyu akhirnya tidak bisa menahan serangan Xiaoyan. Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam dada Bai Xingyu. Suara teredam menyebar, dan seluruh dada Bai Xingyu langsung tenggelam. Segumpal besar darah kembali keluar bersamaan dengan organ dalam yang rusak.
Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya dan menghentikan pergerakan Bai Xingyu yang melesat mundur. Senyum muncul di wajah Xiao Yan saat ia menarik kembali Bai Xingyu. Bai Xingyu benar-benar merasa tidak berdaya. Meskipun memiliki tubuh dari Dolgat, ia telah menghabiskan origin Qi dan darahnya sendiri. Semua sumber origin Qi agung di tubuhnya telah digunakan, sehingga tubuhnya yang rusak tidak dapat pulih. Bai Xingyu benar-benar telah membuat langkah putus asa. Ia yang kehilangan lengannya, kini berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Bai Xingyu dipenuhi kesedihan di wajahnya. Ia sudah tahu tidak akan bisa menjadi lawan Xiao Yan, jadi ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun, ia tidak pernah berpikir akan dikhianati oleh Jiangsu dan Wu Zhen. Hal inilah yang sesungguhnya benar-benar menyayat hatinya. Bai Xingyu hanya bisa tersenyum masam sambil menggertakkan giginya, menatap Xiao Yan. Ia akhirnya berkata dengan putus asa, "Hari ini aku mengaku kalah, tetapi jangan khawatir, sesungguhnya tidak masalah jika aku mati. Tetapi kematianku ini pasti akan membuat marah aliansi Dosian. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kau ingin menghadapi aliansi Dosian yang besar, itu adalah jalan buntu." Menanggapi hal itu, Xiao Yan sedikit bergumam, "Sepertinya aku belum pernah bertarung melawan Jin Taiwei sebelumnya." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Bai Xingyu tertawa keras. Ia lanjut berkata, "Pemimpin Jin Taiwei berada di tingkat keabadian. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan semut sepertimu? Kau benar-benar telah melebih-lebihkan kemampuanmu dan kau tidak menyadari hal itu." Xiao Yan sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan Bai Xingyu. Ia melanjutkan, "Bukankah kau juga berpikir begitu ketika kau datang ke tempat ini? Tetapi bukankah pada akhirnya kau benar-benar dikalahkan oleh seekor semut? Apa kamu tidak malu?" Di hadapan Xiao Yan, Bai Xingyu bagaikan tikus yang terperangkap dalam sangkar emas. Matanya nanar menatap Jiangsu dan Wu Zhen, dua sosok yang kini berdiri tegak di sisi Xiao Yan. "Tidak mungkin, bagaimana bisa?" bisiknya lirih, kebingungan merayapi setiap sudut hatinya. Ia tak habis pikir, dua petinggi aliansi Dosian itu kini berbalik melawannya. Dengan ragu, Bai Xingyu mengalihkan pandangannya pada Xiao Yan, mencoba mencari jawaban di balik senyum misterius yang menghiasi wajah pemuda itu. "Mungkinkah mereka adalah kekuatan tersembunyi aliansi Dosian?" tanyanya, suaranya bergetar menahan amarah dan ketidakpercayaan. Xiao Yan hanya tersenyum tipis, namun senyum itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan Bai Xingyu. Seketika, wajah Bai Xingyu memucat pasi, ia merasakan sesuatu yang panas dan pahit naik ke kerongkongannya. Seteguk darah, esensi darahnya, muntah dari mulutnya, membeku menjadi kristal merah yang melayang di udara. Yang Mulia Bai Xingyu terhuyung mundur, tubuhnya bergetar hebat. "Keagungan Anda tak tertandingi. Saya bersedia menjadi bawahan Anda. Ambil esensi darah jiwa saya sebagai bukti kesetiaan. Saya bersumpah, akan melakukan apapun yang Anda perintahkan." Xiao Yan menatapnya dengan dingin. Matanya setajam pedang yang siap menebas. Ia menghela napas panjang, seolah menahan kekecewaan yang mendalam. "Saat pertama kali menginjakkan kaki di benua Doudi, aku berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan damai. Aku melihat benua ini belum ternoda oleh tanganmu," ucapnya, suaranya rendah dan menusuk. "Namun, kau telah melukai penjaga benua Doudi dengan parah, bahkan berani menginginkan istriku. Bagaimana mungkin aku mengampuni nyawamu?" Tanpa menunggu jawaban, Xiao Yan mengangkat tangannya. Sebuah kekuatan dahsyat terpancar dari tubuhnya, menekan Bai Xingyu hingga berlutut. Bai Xingyu menggigil ketakutan, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Aku benar-benar bodoh," gumamnya, giginya gemeretak menahan penyesalan yang teramat dalam. Xiao Yan menatapnya dengan tatapan tanpa ampun. "Semua konsekuensi harus kau tanggung," ucapnya dingin. Ia tak ingin lagi membuang waktu dengan basa-basi. Jari-jarinya mengepal, membentuk sebuah cakar yang siap menerkam. Dengan gerakan secepat kilat, ia meraih kepala Bai Xingyu. "Tidak, jangan!" Bai Xingyu berteriak, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh kekuatan Xiao Yan. Tanpa ampun, Xiao Yan menghancurkan kepala Bai Xingyu. Darah memuncrat ke segala arah, membasahi tanah dan pakaiannya. Tubuh Bai Xingyu ambruk ke tanah, tak bernyawa. Namun, kisah Bai Xingyu belum berakhir. Jiwanya keluar dari tubuh yang hancur, menjerit memohon ampun. Ampunilah aku berjanji akan berubah." Xiao Yan tetaplah Xiao Yan, tak sedikit pun rasa iba terpancar dari wajahnya. "Kau telah melakukan terlalu banyak kejahatan di benua Doudi. Kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Kau telah melukai penjaga benua Doudi begitu parah, dan aku akan menggunakan jiwamu untuk menyempurnakan ramuan pemulih." Dengan kejam, Xiao Yan meraih jiwa Bai Xingyu yang meronta-ronta.
Jeritan pilu Bai Xingyu bergema di seluruh ruangan saat Xiao Yan memasukkan jiwanya ke dalam botol giok kuno miliknya. Botol itu bergetar hebat, seolah berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tak bergeming. Ia menutup botol itu rapat-rapat, mengunci jiwa Bai Xingyu dalam kegelapan abadi. Xiao Yan menghela napas panjang, bahunya merosot lesu. Ia berbalik, menghampiri Xiao Qi yang masih terdiam membisu dengan tatapan kosong. Hatinya hancur melihat kondisi gadis itu. Dengan lembut, ia merengkuh Xiao Qi dalam pelukannya, erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. Penyesalan mendalam mencengkeram hatinya. Mengapa dulu ia tak membawa Xiao Qi bersamanya saat meninggalkan benua Doudi? Maafkan aku, bisiknya lirih. Suaranya bergetar menahan emosi yang meluap-luap. Maafkan aku, Xiao Qi. Xiao Qi masih membisu, tak membalas pelukan Xiao Yan. Luka di hatinya terlalu dalam, terlalu perih untuk disembuhkan dalam sekejap, butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh bukti nyata. Xiao Yan mengeratkan pelukannya, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan dan cintanya pada Xiao Qi. Aku berjanji, ucapnya, suaranya tegas dan penuh keyakinan, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku bersumpah, aku akan selalu berada di sisimu. Dalam hatinya, Xiao Yan merenungkan takdirnya. Ia menyadari, dengan identitasnya yang unik, orang-orang terdekatnya, terutama Xiao Qi, serta benua Douqi dan benua Doudi, akan selalu berada dalam bahaya yang tak terduga. Kali ini, ia sangat beruntung tiba tepat waktu. Jika saja ia terlambat sedikit saja, ia tak berani membayangkannya. Di sisi lain, Jiangsu dan Wu Zhen masih berdiri terpaku di tempat mereka. Setelah mengkhianati Bai Xingyu, tak mungkin bagi mereka untuk kembali ke aliansi Dosian tanpa terluka. Xiao Yan melepaskan pelukannya pada Xiao Qi, lalu berjalan menghampiri Jiangsu dan Wu Zhen. Tatapannya tajam dan menusuk, namun ada sedikit kelembutan di dalamnya. Mulai sekarang, ucapnya, suaranya berwibawa dan tak terbantahkan, kalian akan mengikutiku. Jiangsu dan Wu Zhen saling bertukar pandang. Mereka baru saja menyaksikan sendiri bagaimana Xiao Yan menghabisi Bai Xingyu tanpa ampun. Mereka tahu, menolak perintah Xiao Yan sama saja dengan menandatangani surat kematian mereka sendiri. Dengan ragu, mereka mengangguk patuh. Baik, kami akan mengikuti Anda dengan sepenuh hati, jawab mereka serempak. Suara mereka bergetar menahan rasa takut dan kagum. Dalam hati mereka, Jiangsu dan Wu Zhen tak berani lagi meremehkan Xiao Yan. Mereka memandang pemuda itu dengan kekaguman yang mendalam. Mereka tak pernah menyangka, seorang pemuda yang tampak biasa saja mampu melakukan pertarungan lompat katak melawan Bai Xingyu, seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya. Mereka benar-benar tak tahu bagaimana Xiao Yan bisa melakukan hal yang mustahil seperti itu. Namun, satu hal yang pasti, mereka meyakini bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia ini pasti di masa depan akan melampaui Yang Mulia yang dulu. Mereka akan menyaksikan kebangkitan seorang legenda, seorang penguasa yang akan mengguncang. Setelah pertempuran usai, Xiao Yan dengan telaten merawat Xiao Qi. Jiwa istrinya itu telah menjadi sasaran Bai Xingyu sebanyak 2 kali, sebuah tindakan yang tentu saja meninggalkan luka mendalam. Meskipun luka fisik Xiao Qi dapat disembuhkan dengan mudah, luka pada jiwanya akan sangat sulit untuk diperbaiki. Namun, Xiao Yan tidak kehilangan harapan. Ia memiliki persediaan ramuan pemulih kekuatan spiritual yang cukup banyak, bahan-bahan obat yang dibutuhkan pun tidak terlalu sulit didapatkan, dan koleksinya sudah lebih dari cukup. Yang terpenting, ia memiliki jiwa Doudi sebagai bahan utama. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan segera mengaktifkan 3 jantung api dan menyiapkan puluhan ribu bahan obat. Dengan hati-hati, ia memasukkan bahan-bahan itu ke dalam kobaran api, lalu mengeluarkan botol giok khusus yang berisi jiwa Bai Xingyu. Di tengah raungan Bai Xingyu yang memilukan, Xiao Yan tanpa ragu mengirimkan botol itu ke dalam kobaran api. Kau telah melukai istriku, geramnya, matanya berkilat marah. Ini adalah akibatnya, kau akan kujadikan pil untuk memulihkan kesembuhannya. Di dalam kobaran api, Bai Xingyu merintih kesakitan, suaranya memohon belas kasihan. Ampunilah aku bersedia melakukan apa saja agar dimaafkan, tolong, Xiao Yan, jangan lakukan ini padaku. Namun, Xiao Yan tidak menggubris permohonan Bai Xingyu. Sudah terlambat, desisnya dingin, kau akan kujadikan pil, dan ini adalah hari kematianmu. Proses penyempurnaan ramuan itu berlangsung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Xiao Yan mencurahkan seluruh perhatian dan energinya untuk memastikan ramuan itu sempurna. Ia tahu, Xiao Qi membutuhkan ramuan ini untuk memulihkan jiwanya. Diperlukan waktu setidaknya beberapa dekade untuk menyempurnakan ramuan ini, karena Xiao Yan harus mengekstraksi esensi jiwa Bai Xingyu secara perlahan dan hati-hati.
Metode alkemis ini adalah teknik terlarang, sebuah praktik gelap yang belum pernah Xiao Yan gunakan sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Bai Xingyu telah melakukan kesalahan fatal dengan melukai Xiao Qi. Karena itu, Xiao Yan tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Hidup dan mati Bai Xingyu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Sementara Xiao Yan dengan tekun memurnikan ramuan, tanpa disadarinya, dua bahtera mendekat dari arah yang berbeda menuju benua Dou Di. Kedatangan mereka membawa aura ancaman, seolah menandakan badai baru yang akan segera menerjang. Kematian yang mulia kedua telah mengguncang aliansi Dosian, dan dampaknya mulai terasa. Di sisi lain, King Yue, yang sedang berkutat dengan perbaikan bahtera tanpa rasa takut, sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya, sehingga lupa untuk meluncurkan kompas berbintang dan memeriksa keadaan sekeliling. Di sebuah bahtera yang melaju dari arah utara, terdapat dua sosok yang familiar, Lei Bai dan Wu Tianyu. Ternyata, salah satu bahtera yang menuju ke benua Dou Di adalah milik mereka berdua, mantan pengikut Xiao Yan yang dulu tertinggal. Dalam perjalanan, mereka terlibat dalam percakapan serius. Wu Tianyu menghela napas panjang. Kita benar-benar tertinggal sangat jauh. Gumamnya, aku khawatir akan terjadi kehancuran di benua Dou Di. Aku juga khawatir bocah itu akan terbunuh sebelum kita tiba. Lei Bai menatapnya dengan tatapan tajam. Jangan selalu bersikap pesimis, tegurnya. Anak itu adalah karakter yang kejam. Ia telah mengambil tubuh leluhur iblis keabadian dan mengubahnya menjadi klon. Ia juga memiliki guntur surgawi penghancur kehampaan. Petinggi kedua aliansi Dosian seharusnya bukan ancaman baginya. Wu Tianyu menghela napas lagi. Itulah yang kuharapkan, jawabnya lesu. Lei Bai bertanya berapa lama lagi mereka akan tiba di benua Dou Di. Wu Tianyu membuka kompasnya, yang memiliki jangkauan deteksi terbatas. Masih ada sekitar 5 tahun lagi, gumamnya. Tiba-tiba, matanya terpaku pada satu titik di kompas itu. Ia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa ada bahtera lain yang datang dari arah yang berbeda? Mungkinkah sang ratu telah meminta bantuan dari pihak lain? Lei Bai segera menatap kompas itu. Mereka melihat titik cahaya lain yang juga mendekati benua Dou Di dari arah yang berlawanan. Itu mungkin saja, kata Lei Bai. Mari kita tunggu sampai kita tiba di sana. Jika berita tentang reinkarnasi yang mulia yang mengalahkan Bai Xingyu menyebar, aliansi Dosian tidak akan tinggal diam. Sangat tidak mungkin bagi para jenderal aliansi Dosian untuk mengabaikan kematian petinggi kedua. Wu Tianyu mengangguk setuju. Tapi berdasarkan firasat seorang wanita, ucapnya dengan nada serius. Titik cahaya ini sepertinya bukan bantuan yang diberikan oleh ratu. Perasaan kuat ini memberitahuku bahwa mereka kemungkinan adalah musuh kita, dan musuh yang sangat kuat. Lei Bai mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat serius. Apakah firasatmu akurat? Tanyanya, nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. Selalu akurat, jawab Wu Tianyu dengan keyakinan penuh. Situasi semakin rumit. Tampaknya, mereka harus menunggu dan mencari tahu siapa sosok misterius yang mendekat dari arah yang berlawanan. Siapapun mereka pasti membawa ancaman yang besar bagi benua Dou Di. Sementara itu, di lautan kehampaan yang luas, sebuah bahtera besar melaju dengan kecepatan tinggi menuju benua Dou Di, berlawanan arah dengan Lei Bai dan Wu Tianyu. Di atas bahtera itu, berdiri tegak banyak sosok dengan aura yang menakutkan, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka, terdapat dua sosok yang paling menonjol, Zhu Yuanbai dan Jin Tianlong. Mereka bukanlah yang mulia, namun bisa dikatakan bahwa setelah peringkat yang mulia, mereka adalah wakil pemimpin aliansi Dosian. Jin Tianlong, seorang pria berarmor emas yang memancarkan fluktuasi origin Qi yang sangat kuat, menatap Zhu Yuanbai dengan tatapan tajam. Zhu Yuanbai, beraninya kau menyembunyikan masalah sebesar ini, bentaknya. Mengapa kau tidak memberitahu kami bahwa reinkarnasi yang mulia masih hidup? Zhu Yuanbai menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata Jin Tianlong. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Maafkan saya, wakil pemimpin, jawabnya lirih. Jin Tianlong mendengus sinis. Maaf, apa gunanya maafmu sekarang? Zhu Yuanbai hanya bisa tersenyum pahit. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan slip giok kehidupan Bai Xingyu. Warna giok itu semakin gelap, menandakan bahwa Bai Xingyu berada di ambang kematian. Apakah si idiot Bai Xingyu itu sudah mati? Tanya Jin Tianlong, nada suaranya meremehkan. Jika wakil pemimpin aliansi Jin Wuye mendapatkan kabar ini, dia pasti akan sangat marah. Mendengar nada bicara Jin Tianlong yang merendahkan, Zhu Yuanbai merasa tersinggung. Biasa, ya, tapi kau sebaiknya lebih berhati-hati dengan perkataanmu, ucapnya dengan nada tegas. Jin Tianlong terkejut mendengar perkataan Zhu Yuanbai.
ia adalah salah satu sosok yang mengejar Xiao Yan di bintang Hongmeng. Setelah melaporkan bahwa Xiao Yan telah terbunuh, ia dan Jin Wuye menjadi cemas ketika mendapat kabar bahwa Xiao Yan masih hidup. Jin Wuye segera memerintahkannya untuk menghabisi Xiao Yan, dan Zhu Yuanbai harus ikut bertanggung jawab karena telah menyembunyikan berita ini. Wakil pemimpin Zhu Yuanbai memang memiliki kekuatan, balas Jin Tianlong dengan nada dingin. Tapi jika kau tidak berhasil menghabisi reinkarnasi yang mulia kali ini, aku ingin melihat apa yang bisa kau sombongkan. Jin Tianlong berada di bawah komando Jin Wuye dan memiliki dukungan penuh. Itulah mengapa ia bersikap mendominasi. Zhu Yuanbai hanya bisa terdiam, menahan amarahnya. Ia tahu, ia tidak bisa melawan Jin Tianlong saat ini. Mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk tiba di benua Doudi, dan saat itulah ia akan membuktikan kemampuannya. Jika kalian ingat, Jin Wuye adalah putra dari Jin Tawei, pemimpin aliansi Dosian yang sebenarnya, dan mereka berdua, Jin Tianlong dan Zhu Yuanbai, adalah bawahan setia Jin Wuye, yang diperintahkan untuk memastikan bahwa reinkarnasi yang mulia tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi aliansi Dosian. Kembali pada Xiao Yan, kobaran api menari-nari di hadapannya. Jiwa Bai Xingyu akhirnya berhasil dimurnikan, kesadarannya telah lenyap sepenuhnya. Raungan kesakitan yang sebelumnya menggema kini telah berhenti. Dengan hati-hati, Xiao Yan mengekstrak jiwa itu menjadi setetes intisari murni. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, karena tidak ada jiwa cadangan. Keadaan Xiao Qi saat ini benar-benar membutuhkan ramuan pemulih secepat mungkin. Di sisi lain, King Yue masih tenggelam dalam pekerjaannya, fokus sepenuhnya pada perbaikan bahtera tanpa rasa takut. Ia tidak meluncurkan kompas berbintang untuk memeriksa keadaan sekeliling. Akibatnya, ia dan Xiao Yan tidak menyadari krisis mematikan yang semakin mendekati benua Doudi. Waktu berlalu dengan cepat, beberapa tahun telah berlalu. King Yue masih memutar otak, mencari bahan yang tepat untuk memperbaiki bahtera, ketika tiba-tiba sebuah bayangan besar muncul di atas langit benua Doudi. Kekuatan ganas yang sangat mengerikan terpancar dari bahtera tersebut, membuat seluruh benua bergetar. King Yue mengerutkan